Oke, welcome back teman-teman. Nah, kali ini kita nggak buka kartu ya, karena kali ini aku punya sesuatu yang seru. Nah, kemarin tuh aku kepikiran ya, waktu lagi bongkar-bongkar mainan aku. Nah, ternyata aku punya banyak banget Hot Wheels kayak gini. Nah, problemnya itu adalah ketika aku mau mainin Hot Wheels, kadang kan kita sayang ya untuk buka tempatnya ini ya, gitu. Nah, kemudian aku juga mikirin ngerasa kayaknya Hot Wheels ini gimana ya, kayak kurang bisa untuk dimainin gitu ya. Nah, artinya aku harus cari cara gimana caranya biar Hot Wheels itu walaupun dia di dalam diecast tapi tetap bisa punya sensasi seru gitu. Jadi idenya itu adalah aku membuat sebuah diorama Hot Wheels gitu dalam bentuk parkiran Hot Wheels, dan Hot Wheels kita nanti akan kita parkirin gitu di diorama tersebut. Cuma nanti aku akan pasang NFC tag. Jadi buat yang belum tahu NFC itu gampangnya kalau pernah tahu kartu e-tol ya yang buat bayar tol. Nah, jadi kita mau menggunakan teknologi yang sama untuk eksperimen kali ini. Jadi aku akan pasang NFC tag dalam bentuk stiker di bawah diecast-nya. Kemudian aku akan pasang NFC reader karena kan dia harus ada yang ngebaca ya. Jadi tag tersebut ketika kita sudah masukkan data, kita akan perlu untuk membaca isi dari tag tersebut gitu. Nah, tag tersebut ketika dibaca, kemudian dia akan menampilkan halaman yang berisi informasi mengenai Hot Wheels kita. Atau dalam case kali ini, aku akan bikin sebuah eksperimen di mana ketika nanti tag tersebut dibaca gitu ya. Nah, itu dia akan menampilkan seakan-akan Hot Wheels kita lagi parkir dan kemudian ada kamera pengawas yang mengawasi si Hot Wheels tersebut. Oke, langsung aja ya, jangan lama-lama, kita langsung aja yuk. Jadi bentuknya nanti kan bentuknya seperti parkiran ya. Kita bisa taruh di sini mobilnya, nanti pakai diecast ya. Jadi sebenarnya nanti nggak akan benar-benar nggak akan benar-benar ada di lane ini sih gitu. Jadi di diecast-nya ini, nah nanti akan aku tempelkan di bawahnya itu, misalnya katakanlah ini aku taruh di bawah sini ya, bawah sini. Nah, nanti ini akan kita taruh di sini. Tapi nanti kita di bawahnya tetap kita kasih sesuatu biar dia nggak, soalnya kan ini dimensinya ini agak tebel ya, jadi biar nggak jomplang kalau ke bagian sini atau ke bagian sini gitu, kalau misalnya aku taruh NFC-nya di sini gitu. Sebelum kita lihat diecast-nya, aku mau kasih lihat dulu NFC tag. Jadi ini kayak gini bentuknya stiker, sehingga nanti bisa ditempel ya di bawah diecast ya. Kalau teman-teman lihat tuh, ini kan belakangnya tetap ada semacam apa ini ya, semacam komponen elektronika gitu, walaupun dia stiker ya, cuman mungkin lebih fleksibel dan lebih tipis daripada komponen elektronika yang biasa kita lihat gitu. Itu untuk NFC tag-nya. Jadi nanti NFC tag ini bekerjanya mirip dengan e-tol. Ini nanti, karena ini nanti kita tempel di bawah diecast, jadi seakan-akan nanti ini akan nempel ke sini. Nah, jadi dia akan, ketika dia berdekatan, NFC akan membaca, kemudian datanya akan kita masukkan ke dalam laptop. Tentu nanti kita akan sedikit ngoding ya, akan ada proses ngodingnya karena kita akan membaca data dari stiker itu, kemudian kita akan membuka sebuah halaman web gitu ya, atau kita akan tampilkan informasi mengenai mobil yang sudah kita simpan sebelumnya gitu. Oh ya, nanti ada juga teknik namanya scraping. Scraping itu sederhananya adalah kita ngambil data dari internet yang kemudian nanti kita akan gunakan data tersebut untuk ditampilkan ketika stiker ini berdekatan dengan reader ini gitu. Oke, ini udah, tinggal nanti kita masukin berarti ke sini mobilnya. Oke, kita akan pilih mobilnya. Jadi kita akan pilih mobilnya, ini sembarang mobil aja, Batman karena ada logo Batman ya. Ini aku buka aja. Kalian ada yang ngerasa sayang gak sih ngebuka ini? Tapi aku juga sih sebenarnya, cuman mau nggak mau kita buka karena tempatnya udah jelek. Kita pindahkan ke rumahnya yang lebih proper. Akhirnya setelah bertahun-tahun ini dia keluar dari
tempatnya, dan sekarang kita akan pasang ya. Berarti aku akan letakkan si mobil Batman ini terbalik. Oke. Nah, karena di sini kita akan kunci. Sorry. Nah, dia ngunci tuh. Tuh, jadi kita masukin ini. Nah, kita kunci. Oke. Jadi, kok lepas ya? Oke, aku akan coba lihat dulu ya seberapa tebal ya. Soalnya kan NFC ini kan seperti namanya Near Field Communication ya. Nah, kayaknya aku kurang tahu apakah communication atau enggak. Cuman N-nya itu adalah near ya, atau dekat gitu. Jadi komunikasi jarak dekat gitu. Nah, kalau dia sampai terlalu banyak penghalang, takutnya malah nggak kebaca nih. Nanti kabel harus seakan-akan dari sini, terus dari sini, terus dia akan ada di sini. Ya, karena aku sambungkan ke laptop, jadi aku tadi udah benerin posisinya si alas dari diorama ini supaya dia sejajar dengan NFC reader ya, karena NFC reader tadi kan lumayan tebal ya. Jadi di sini nih sengaja aku kasih celah nih, tuh ini buat masuk NFC reader. Nah, kalau teman-teman denger di widget gitu kan, nah ini memang aku udah pasang NFC tag-nya di sini tuh. Nah, ini ya kelihatannya tuh ada stikernya. Jadi begitu aku taruh di lokasi yang memang di bawahnya ada tag readernya, kita mau taruh nih mobilnya di sini. Nah, dia kan bunyi itu artinya berarti terdeteksi ya. Nextnya kita akan ke proses gimana cara ngebaca data dari NFC stiker tadi ya. Gimana caranya? Nggak bisa ngoding, nggak masalah karena ada GPT. Jadi kita akan nanya GPT ya. Pertama kita akan scraping ya. Untuk kasus ini kita akan ambil dari wiki fandomnya Hot Wheels ya. Halo GPT. Nah, ternyata kita harus install dulu. Kita ada copy, kita paste di sini. Kemudian di sini, oke, kita akan copy, kemudian kita paste di sini. Oke, terdeteksi. Nah, jadi emang tadi di sini di tag ini aku sebenarnya udah nulis pakai nulisnya pakai handphone. Saya punya cara lain, yaitu gimana caranya, yaitu adalah dengan membaca manual gitu. Yang sekarang kita bisa lakukan adalah kita bisa membaca UUID, atau jadi setiap stiker itu punya kode unik ternyata. Nah, ini banyak sekali nih list mobil-mobilnya. Nah, kita ambil data-data ini menggunakan script Python. Nah, inilah yang dinamakan dengan scraping. Jadi kita akan simpan ini ke dalam file yang namanya JSON. Kita akan buat satu file JSON lagi. Jadi kita akan mappingkan UID yang kita punya dengan data tersebut, data ini gitu ya maksudnya. Jadi kalau di scan, oh muncul data yang ini gitu. Oke, udah jalan. Udah. Kan. Oke. Nah, muncul nih. Terdeteksi. Gitu. Nah, ini sekarang kita udah dapet nih. Udah dapet semuanya. Kemudian kita sekarang menampilkan HTML ya. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah saya sudah dapet sih HTML-nya. Jadi kurang lebih nanti bentuknya gini. Nah, keren kan? Keren kan ini? Nah, menarik nih. Jadi nanti begitu kita scan, gitu, dia akan nampil gitu. Oke, ini udah jalan juga. Ini juga. Oke, kita tinggal refresh. Waiting. Wih, status waiting. Berubah. Tapi image-nya belum berubah. Image-nya masih kenapa nih image-nya nih? Kita cek ya.
Gila, keren, udah downloading images. Nice. Akan refresh. See how ini ya. Keren. Saya taruh. Wah, keren banget.